Gue kepo banget apa sih yang jadi trigger utama lo buat bikin konten zodiak ini? Apa karena lo sempat patah hati atau apa? Kalau misalnya diawali dengan patah hati, betul. Lo ketemu seseorang, terus kayak udah gitu, lo pikir bakalan jadi pacar lo gitu. Tapi ternyata kayak, Upsi, upsi, maksud upsi. gue, Best. Malam games ini sih, centil banget nih si kamar mandi menurut gue. Warna pink, warna biru kayak, kayak yang punya Cancer ya, suka nangis di kamar mandi gitu ya, kayak ini nggak dipunya di sini ya. Terus warnanya juga kayak bener-bener estetik gitu loh, kan Cancer gitu. Barang yang penting nggak berfungsi, yang penting estetik duluan aja gitu. Menurut gue kayak, Ini apa ya? Siapa ya? lu? Lo yang siapa? Oh iya sih, ini kamar mandi. Kamar mandi gue. Bukan kamar mandi umum. Bukan kamar mandi Oh, SPBU. Gue tahu sorry. bentukannya kayak SPBU, tapi ini rumah gue. Sorry banget loh. Oh my god. It's so... Dan gue tadi mendengar ada suara-suara ramalan gitu kayak Cancer banget. Apa gue sampai shock, ini Cancer apa? Stadium kah? Atau yang apa sih? Amit-amit yang Iya, pertama. coy. Yang paling pasti kenapa lu mandi pakai baju itu pertanyaannya sih. Mungkin kita buka dulu ya. Buka dulu aja, Kita buka iya, dulu iya. ya, Bu. Iya. Wow. Goofy guys. Oh my god. And gitu ya tadi ya. Acting gue buruk sekali ya. Ya, nggak apa-apa kok bisa. Kan udah biasa. Oh, selamat datang lo by the way. Slay and say. Slay and say. Thank you so Ooh. much for coming. No, thank you for inviting me. Tadi gue agak mendengar sedikit lo ngebahas-bahas tentang Cancer. Coba ceritain lagi dong tentang Cancer. Kayak gue kan agak self-centered gitu ya. Jadi suka banget kalau diomongin tentang Nggak gue cuma tuh. self-centered, defensif juga kan kalau ada salah. Dan juga kalau misalnya orang lain kan pada mainnya PlayStation, kenapa mainnya playing victim sih? Ini udah disiapin ya? Enggak, maksudnya kayak gue cukup mengenal Cancer karena nyokap gue juga Cancer gitu kan. Terus jadi kayak sangat dekat. Since kita ini water sign secara elemen. Kamu juga water sign? I'm a Scorpio. My is a Scorpio. Siapa? My partner is a Oh, Scorpio. nice. Terus kan jadi kayak Scorpio and Cancer, spicy. Terus kayak Cancer setahu gue, lu ada nggak sih seminggu yang nggak nangis? Jatuhnya nih di house ya? Oke, Cancer dokter gue jadi ya. iya, konsepnya. dokter Gup ya, Kak. Iya. Gue tuh harus ada, tipikal yang harus ada trigger kalau nangis. Yes, salah satunya nonton iklan-iklan atau video-video homecoming. Oh my god ya, sekarang kalau misalnya ada masalah doang nggak cukup, gue harus ada trigger. Kayak misalnya gue lagi sedih banget, tapi gue tuh nggak bisa nangis. Nah gue tuh suka ngebayangin, ini amit-amit ya Bang Bayi, emang agak toxic ya. Gue juga udah ngaku ke teman gue, kalau gue bilang, Lang sorry banget, gue tadi ngebayangin lo meninggal gitu. Sambil ngedenger lagu-lagu remix di TikTok gitu yang sisa rasa sama Tiara Andini. Terus ngebayangin bilang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Iya, terus gue langsung nangis ekstrim dari ya. situ. Iya, Emang iya. agak ekstrim, tapi gue udah confess ke dia, gue bilang maafin ya, gue harus nangis. Dan salah satunya juga sering banget bikin skenario di kepala sendiri yang nggak pernah kejadian gitu loh. Makanya kayak ya nangis setiap Iya. saat. Ini juga hasil dari skenario di kepala gue. Ini ya. Iya. Slay and say. Bayangan-bayangan gue gitu. Emil Mario, everyone. Kenapa gue jadi hostnya ya? Enggak, tapi Goof by the way, gue nih udah kenal sama lo for almost, kita follow-followan dari 2 years. Like 2 years ago Iya. ya. Ya kan kita suka ketemu di event apa segala macam Yes. gitu. Gue kepo banget apa sih yang jadi trigger utama lo buat bikin konten zodiak ini? Apa karena lo sempat patah hati atau apa? Awal ngonten kan sebenarnya bukan zodiak, tapi bener kalau misalnya diawali dengan patah hati betul. Karena who doesn't girl? Kayak lo ketemu seseorang terus kayak udah gitu lo pikir bakalan jadi pacar lo gitu, tapi ternyata kayak teman. Itu doang. Mendingan temenan di Facebook aja nggak sih? True. Instead of di Tinder. Iya, upsi. Maksud gue. Terus akhirnya gue bikin konten dulu tentang orang yang sebenarnya bego di love life, which is me. Makanya waktu itu awal-awal tuh gue kayak suka pakai make up badut, because I feel like a clown at that time gitu kan. Terus udah gitu setahun gue ngejalanin dan ternyata responnya baik. Terus udah mulai stuck gitu. Dan gue ketika nulis tuh kayak nggak ada feel-nya lagi gitu. Oh maybe I've moved on already gitu kan. Terus sampai akhirnya gue nyobalah konten zodiak, tapi gue nggak mau ngeramal gitu Mil. Karena back in 2018 when the first time I met this person, waktu gue liburan gitu kan, terus kayak jadi sebenarnya gue kan dulu tuh kerja di kantor desain, Oke, kan di branding studio gitu. Terus kebanyakan kalau lo kerja sama desainer tuh kan apa ya, kayak mereka tuh sangat into ke
aplikasi-aplikasi baru gitu. Nah, waktu itu 2018 pertama kali itu ada CoStar. I don't know what that is. Si aplikasi yang memperkenalkan bahwa ternyata zodiak tuh nggak cuman misalkan lo Cancer doang, ternyata enggak gitu. Oh, ada Tapi moon lo apa? Moonnya apa, sunnya apa Yes. gitu-gitu. Dan dulu tuh bos gue tuh into, terus kayak menyebarkan ajaran tersebut dan gue pun jadi into gitu. Terus intinya gue kemakan banget sama si CoStar tersebut gitu kan. Karena waktu itu gue baru mempelajari hal tersebut, gue pun suka, tertarik, sampai akhirnya gue traveling ke satu tempat. Well, ke Jogja sebenarnya, terus gue ketemu orang ini dan ternyata orang ini tuh juga into CoStar. Oh. Akhirnya, karena I'm a Scorpio and when I fell in love, I am dumb. Jadi pas gue balik ke Bandung waktu itu, Ngerti banget, setuju. ya kan? Ups. Terus udah gitu, gue ke Bandung pulang waktu itu karena gue masih tinggal di Bandung. Baper tuh Mel. Iya. Karena kan kayak ketemu cuma 2 kali, tapi kok di kepala gue udah merencanakan Future plan. Yes. Gue bakal pakai wedding dress apa? Yes. Kok dress? Iya, suit? maksud gue kan wedding dress dong. Iya, ya kan, iya, wedding iya. dress kayak misalkan kayak undangan yang mau digital atau print. Iya, kayak udah gitu-gitu. kepikiran yang hal-hal perintilannya Udah ya nulis langsung ya. WO loh gue. Oh, wow. Sama bikin mood board buat pre-wedding gitu kan. Very water sign of you. Yes, udah gitu dari sana akhirnya kayak 1 bulan lah gue dysfunction gitu. Terus ada notifikasi dari si CoStar itu yang berbunyi the new journey will open to new opportunity. Nah, orang yang lagi bingung tiba-tiba kayak wah, Apa nih? sebenarnya saya harus ke Jogja nih gitu. Harapan nih. Harapan karena waktu itu tuh gue nggak punya uang juga Mil, makanya gue pakai pay later Oh, dari si beneran? aplikasi beneran. Oh my God. Akhirnya gue kesana kan mengantarkan cinta ini gitu kan, and then we spend the weekend. Beberapa minggu kemudian gue di ghosting. Yang sedih sebenarnya bukan Di ghostingnya. di ghosting, tapi cicilan pay later 3 bulan. Iya, di ghosting ya udah ya, tapi cicilan kan tetap jalan 3 bulan. Maksud gue kayak dari situlah. Ketika gue mau menulis konten zodiak, gue nggak mau ngeramal karena gue nggak bisa ngeramal. Tapi gue punya basic knowledge ya dari si aplikasi tersebut. Akhirnya baca-baca artikel dan lain-lain. Makanya ketika gue bikin konten bukan meramal tapi justru meroasting zodiak-zodiak tersebut. Keluarlah konten-konten seperti award, seperti wisuda, Dr. Goof dan And I think it's lain-lain. very smart. Kayak gue nontonin konten lu tuh dari awal, kayak menurut gue, Goof tuh nggak ada hook. Dan sekarang orang tuh gila-gila hook. Kayak everything it needs to be, kayak harus ada hooknya gitu. 5 detik pertama harus kayak gini. Tapi gue nonton konten lu tuh udah dengan set yang lo bikin, dengan konsep yang lo bikin, itu menurut gue kayak bikin orang pengen nonton sampai habis. Thank you Jadi so it's very much. interesting, very smart of you, keren banget. Oh my God. Nah tapi dari cerita lo tadi Uh-huh. gitu, sampai sekarang lo masih sempat jatuh cinta lagi atau nggak jatuh cinta lagi gara-gara itu? Mungkin fokus konten, jadi Well, cewek-cewek karir gitu. Nah, lucunya adalah kan love life gue selalu gagal. Of course. Ya, mungkin nanti in the future enggak ya? Hopefully. Semoga akan gak gagal maksud gue. Cuman kayak akhir-akhir ini tuh kayak gue sedang ditunjukkan kayaknya gue karena pas masa-masa gue jatuh cinta terus itu yang kayak gue bisa aja Mil, kayak misalnya gue lagi di coffee shop, gue bisa putus sama 5 orang di sini yang lewat gitu kayak jadian putus, dan gitu ada orang baru lagi gitu aja kayak agak-agak sakit jiwa ya ada ya gitu. Makanya gue waktu itu gue selalu berpikir dulu tuh love life gue adalah main problem gue gitu. Tapi semenjak gue akhirnya dapetin that's like the biggest broken heart yang pernah gue dapetin, terus akhirnya gue nyoba ngonten, turns out gue sangat suka sama pekerjaan gue sekarang. I think with or without money, with or without the attention that I have right now, gue bakal terus ngelakuin ini sih. Dan suddenly kayak my love life tuh it's not a problem anymore gitu. Kayak yang tadinya 80% pas gue liat pakai helicopter view kayak cuma 15% mungkin gitu. Jadi sekarang tuh ternyata through that journey gue bahkan menemukan banyak yang nggak gue bisa temukan itu diri gue sendiri sih. For the past 5 years now, 4 years gitu. Berarti keren banget sih. Dan Ya, kayak malah bagus ini ya. nggak sih? Kayak lo malah lebih fokus ke karir apa segala macam. Yes. Which is sucks sometimes. Iya, kadang kita butuh juga kasih sayang mungkin dari love, tapi kan lo bisa dapetin cinta Yes. itu dari mana aja kan, nggak harus dari partner, nggak harus dari pasangan, tapi kayak dari lingkungan kita, dari Betul. support system kita, itu juga you can get love. Dari followers kita. Dari followers kita. Ya kan? Nah, by the way, ini mungkin gue FYI dikit, gue tuh sebenarnya bukan tipikal orang yang percaya dengan zodiak. Which ya. is fine. Iya kan? Tapi menurut gue, zodiak tuh perannya penting di hidup, ngerti nggak? Gue misalnya ketemu sama orang baru, gue akan selalu membahas tentang zodiak gitu Yes. loh. Karena kalau enggak, lu misalnya ketemu sama stranger, you're on a date gitu, lo mau ngebahas apa lagi? Lo ngebahas kerjaan.
kan kita butuh yang ringan-ringan gitu kan, Yes, Beb. Jadi yes, ya kayak lebih baik apalagi kalau nggak zodiak gitu. Lo zodiaknya apa? Dan justru sebenarnya si fenomena ini tuh, well, I'm a millennial actually. Terus kayak dulu pas awal-awal si Co-Star ini ada tuh digadang-gadang sebagai kayak the new spirituality of Gen Z gitu. Jadi katanya Gen Z katanya apa ada sih artikelnya yang bilang kalau misalkan mencari apa ya, mungkin kayak apa ya, butuh penggambaran orang gitu ya dari si zodiak tersebut, dan makanya sebenarnya dibuat jadi lebih light lagi. Sebenarnya ada loh teman-teman terdekat gue juga yang apa ya, bekerja sebagai profesional astrologer dan mereka tuh certified gitu, Beb. Iya, ngerti banget, ada banget. Karena Ada temen kan? gue juga sampai ngambil course di Amerika yang Yes. dulu ternyata Oprah, Yes. like Oprah Uh-huh. the pembawa acara, dia course buat baca tarot sekaligus sama astrologi gitu. Iya, Jadi iya, gue iya. kayak ternyata this whole thing is legit gitu ya. Yes, Kayak yes. beneran lo astrologi tuh bukan cuma misalnya lo kayak dibilang gue Gemini, gue muka 2. Enggak Iya, kayak nggak gitu gitu, nggak ternyata. gitu. Tapi kayak beneran dibaca dari lo tuh lahirnya jam berapa. Betul. Jadi lo tuh di luarnya Venusnya tuh apa, Dan very posisi lo tuh kompleks apa. gitu Iya, loh. very kompleks. Kompleks. Nah, gue ketika mendapat momen itu, yang gue lakukan yang satu yang gue tahu, yang kedua, kalau lu mau tahu versi kompleksnya, ada kok temen-temen gue misalkan kayak Early Theory Kevin, ada juga Sabna juga tuh yang emang pekerjaan mereka itu. Jadi bahkan pas awal-awal konten gue naik, gue tuh sempet takut gitu karena kan ada beberapa orang nih yang memang profesional ya, dan gue tuh minta pendapat gitu ke mereka, menurut lo aman gak sih konten kayak gue gitu kan, dan misalkan kayak takutnya community lo merasa tersinggung atau Iya, apapun. Dia bilang kalau misalkan justru entry point-nya harus komedi dulu, kata dia. Kata teman-teman gue ini tuh, karena untuk dia ntar supaya interest lebih jauh, mereka baru bisa kepoin konten-kontennya misalnya kayak Kevin, kayak Sabna dan lain-lain. Jadi menurut gue sih kenapa akhirnya jadi obrolan, karena udah jadi hal sehari-hari aja nggak sih sekarang gitu. Dan gue pun nggak masalah juga kalau misalnya ada orang yang memang nggak percaya, it's okay. Dan kalau konten gue tuh kayak misalnya kayak gue nggak nyuruh lo buat percaya lagi, gue cuman nyuruh lo ketawa dengan format yang ada aja. Ya kalau gitu. lo merasa relate ya udah. Iya. Sama kayak gue, kayak misalnya gue mungkin nggak percaya, tapi kalau misalnya gue ngelihat sisi positif dari Cancer gitu kan. Jadi kalau misalnya gue ngelihat Cancer di bulan ini akan baik gitu-gitu, gue kayak oh my god, yeah, I believe you 100% gitu-gitu. Jadi itu doa. Tapi kalau lagi jelek-jelek, gue nggak percaya zodiak gitu. Tapi kalau yang positif-positif, gue kayak oh my god, gue banget. Bener. Itu juga, nah itu juga yang gue alamin ketika dulu yang sampai akhirnya gue di ghosting tuh, karena gue bener-bener mengartikan ramalan hari itu tuh dengan mentah-mentah gitu. Dan nggak di-digest gitu sama gue. Padahal kan sebenarnya mungkin interpretasinya the new journey will open to new opportunity. Mungkin lagi ngomongin bola di Explorer. Kita kan nggak tahu ya gitu. Bener. Mungkin film yang kita lagi nonton nanti ada new journey-nya. Iya, makanya gitu. Atau gue mungkin karir. Atau misalnya kayak the new journey, mungkin gue harus nge-hot mic jalan yang rusak gitu. Kita kan nggak pernah tahu. Nggak ada yang tahu, banyak banget kan. Betul gitu. Berarti sebenarnya perjalanan karir lo nih unik banget ya. Gue mikirnya lo tuh awalnya sebelum jadi content creator tuh cewek-cewek yang kerja di agency. Karena I did, yeah. Ya itu agency ya, berarti karena the way you make content itu kan very creative gitu. Nah tapi ketanya dulu nih sebelum lo sekarang jadi content creator, lo tuh sempet jadi kasir, terus juga salon metal, I don't know what sampai semua pekerjaan itu gimana kayak lo bisa nyentuh ke karir itu dan lo sampai nemuin jati diri lo ke sekarang ini. I kind of miss those days, but I don't want to go back again. Soalnya kayak waktu itu tuh, no thanks. Iya nggak sih, kayak maksudnya kayak jadi dulu tuh if you consider you're funny gitu kan ya, kayak there's something wrong with your family. Jadi waktu itu tuh ada trauma ya. Ada trauma. Jadi waktu itu adalah ketika gue lagi skripsi, gue melihat kayak bentar lagi keluarga gue kayaknya cerai nih gitu kan. Oops, which they did. Terus itu kenapa lo bisa jadi kayak sekarang ya? That's why that's why I'm funny. Iya, kalau lo ngeliat ada orang-orang lucu itu karena trauma saya. Iya, jadi terus kayak gue tuh waktu itu ngelihat adik gue tuh nggak ganti handphone gitu kan. Terus mau minta kan nggak mungkin tuh ya. Terus akhirnya kayak yaudah deh, gue pengen deh adik gue punya punya rasanya juga untuk bikin Instagram sederhana itu. Terus akhirnya tadinya gue mau kerja di retail, cuman gue inget gue nggak bisa ngelipat baju. Jadinya kayak kasir seru deh, karena waktu kecil gue kayak kok ngeliat kasir ngambil rokok tuh kayak satisfying ya gitu. Tapi ternyata ada lowongan jadi kasir di tempat potong rambut. Oke, maksudnya kayak gue bisa handle. Terus pas tahu tuh ternyata
tempat potong rambut buat anak-anak metal gitu. Beneran segmented untuk anak metal. Namanya aja gue nggak tahu ini masih ada atau enggak ya. Tapi kalau setahu gue di Bandung udah nggak ada, namanya headcore. Headcore, core. I mean like dari hardcore, Headcore. Gue kan nggak dengerin musik sama sekali lagu-lagu keras yang sekeras itu maksud gue. Awalnya lu mikir itu salon biasa atau emang Tempat cukur aja gitu, tempat cukur laki Standar aja standar gitu. aja, nggak bertema. barberia gitu ya? Iya, maksudnya nggak bertema metal Iya. gitu. Terus akhirnya kayak, oke, gue kayak di sana waktu itu, oke, gajinya udah deal. Dulu tuh gue dibayar not even hampir 1 juta gitu. Karena I only work for like 6 hours, terus kayak, tapi tetap capek sih ya Iya. sebenarnya. Terus udah gitu, mulailah bener-bener yang kayak datangnya tuh yang kayak rambutnya mohawk, terus kayak, menurut gue kayak, oh gue jadi tahu kayak lagu-lagu kayak, setahu gue ada nama band Siksa Kubur atau apa gitu. ya. Beneran Beb, jadi kayak bener-bener yang kayak, lu bayangin kayak the tension that I got, yang gue kayak, gue pakai baju hitam-hitam sih. Harus dan Iya, enggak, Sampai sekarang? Gue suka baju hitam, cuma kan nggak se-flowy ini Iya. gitu ya. Dulu tuh yang kayak harus, gue pakai baju hitam-hitam. Tapi cara gue adalah, karena kan gue 6 jam kan diem di kursi kasir kan. Gue headset dengerinnya Lady Gaga. Lady Gaga tetap ya, walaupun ada, datang anak-anak metal. ada judulnya Heavy Metal Lover kan, tetap, tapi yang nyanyi Lady Gaga beda Iya, gitu. Jadi tetap kayak, ya. maksud gue kayak Mother Monster. itu cara gue, tapi I did that karena memang gue membutuhkan pengen beli handphone buat adik gue kan. Tapi nggak cuma di sana, tapi gue tuh juga styling juga dulu, terus jadi ghostwriter untuk selebgram gitu kan, yang misalnya kayak tukang bikinin caption orang. kreatif gitu ya. Enggak, lebih ke tukang bikin caption gue dulu. Literally just caption. Yes, jadi kan ada beberapa orang yang dulu kan sebelum video base foto semua kan. Oh, Jadi iya. kayak- jadi misalnya kayak dia tuh kayak, Beb gue ini fotonya menurut lo apa captionnya? Terus Gue kayak, baru tau yang ini. apa? Gue baru tau yang ini lo Iya, pernah. terus kayak kasih motivasi dong. Misalnya dia kan CEO atau apa kan. Nah, lah, lo kan CEO ya, harusnya lo CEO. Lo gitu, kenapa gue yang gembel ini? Iya, kan? yang bikin inspirasi buat orang-orang gitu. Nggak apa-apa, yang penting pakai bahasa Inggris aja. Gitu, kayak, Biar gue kelihatan smart. Iya, smart. Biar followers gue yang ada 3 juta ini mikir gue tetap pintar Iya, gitu kan. gitu. Jadi nah maksud gue kayak kerjaan-kerjaan kayak gitu yang akhirnya ya gue melakukan 8 pekerjaan berbeda mungkin. Karena ya kadang orang tuh bukan nggak bisa bilang no Beb atau nggak. Kadang orang tuh bukan nggak bisa bilang enggak, tapi karena butuh aja Iya, gitu. emang situasi memaksa untuk kita bilang iya. Yes, gitu. Dan bukan people pleaser, tapi kayak I want to please myself by pleasing people gitu. Karena ya I have bills to pay. Gitu. True. Nah itu waktu itu tahun berapa dan lo umur berapa? 2015. Jadi masa-masa gue belum 2015 tuh berarti gue 24. That's my age now. Ya, 24. Terus gue bingung banget harus kerja apa. Karena dulu juga nggak ada sosial media yang kayak sekarang gitu loh. Ya nggak sih? Kayak, dan istilah content creator tuh belum yang Belum kayak terlalu orang belum- tuh ngeh gitu Yes, ya. Kayak gitu. masih zaman-zaman itu Ojemo udah ya. iya, Beb? influencer dulu kan istilahnya influencer. Jovi, Adiguna. Karin, Betul. gitu-gitu. Jadi kayak dan gue juga nggak punya kamera yang bagus juga ya buat ngobrol kayak gitu ya, dan nggak ada kehidupan yang menarik juga dari gue gitu. Terus ya akhirnya gue melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut sampai gue umur 27, 28 tuh baru gue tuh yang bener-bener kayak mencari gue tuh maunya apa ya, karena gue bisa semua Beb. Sombong amat. Gue kayak Tanpa lo sadarin sebenarnya hal-hal yang lo lakuin tuh semua bisa lo lakuin yes, gitu kan. tapi dulu tuh gue kayak butuh label gitu, kayak gue pengen nih jadi creative director, tapi kok gue nggak kayak creative director ya, gitu-gitu loh. Gue pengen nih jadi stylist, tapi ternyata enggak. Gue nge-MC juga iya. Yang kayak gitu-gitu, terus akhirnya saking banyaknya apa yang gue lakukan, gue tuh menganggap, oh gue tuh master of none ya. Iya nggak sih, kayak bisa semua tapi Bisa nggak jago di semuanya, salah satu. iya. Tapi akhirnya kayak when you give yourself a time gitu ya, to think, akhirnya mulai tuh spesifik. Jadi quarter life crisis gue tuh sangat-sangat krisis sih buat gue pribadi tentang identitas sebenarnya. And very hectic, lo punya 8 pekerjaan, Very kayak itu hectic. bener-bener banyak banget, lo sampai nggak tahu harus, gue tuh sebenarnya arahnya yang kemana. Yes. Cause you feel like everything is in between gitu kan. Yes, dan gue ngerasa kayak, gue bisa nafas aja untung, Beb. Karena kayak pagi-pagi bangun udah yang kayak nyiapin styling, foto, terus udah gitu gue pindah ke kantor mana, pindah apa lagi, dan kayak
berangkat jam 7 pulang setengah 1 malam tuh mungkin banget yang kayak gitu tuh dengan motor Beat warna merah gue gitu kayak Gue beat biru. Beat biru. Memang kayak awal karir tuh kita beat deh. Beat semua banget. gitu, Semua ya, tuh berawal dari beat. sampai akhirnya motor itu bobrok, gue jual 3 juta, gue pakai uangnya ke Bali. Yang penting healing dulu Yang ya. penting healing dulu. Apapun yang terjadi ke depannya itu Iya. biarkan kepada Allah ya. Betul Tapi lo sekali. ngerasa kehilangan masa muda nggak dengan kerjaan lo yang sebanyak itu di umur segitu? Akhir-akhir ini gue berpikir itu sih, kayak akhirnya kan misalnya kayak sekarang tuh, dulu kan kayak nggak dikasih kesempatan buat mikirin diri sendiri ya, karena memang nggak ada waktunya juga gitu kan. Tapi by the time, terus kayak akhirnya time flies, terus sekarang udah Time bisa mulai memikirkan diri sendiri. Suka ada tuh kayak gue pengen beli A, pengen beli C gitu, terus gue mikir kayak kenapa ya gue kok susah kayak apa ya, kayak ada rasa balas dendamnya, which gue tuh nggak suka sebenarnya balas dendam. Meskipun gue Scorpio ya. Cuman maksud gue kayak Dendaman ya, Beb? iya, kayak gue tuh nggak suka kalau misalkan harus rasanya dendam, karena kayak apapun yang lo mulai dengan balas dendam, biasanya suka nggak enak gitu Yeah. ujungnya It's gitu. a negative energy, honestly. Iya kan? Balas dendam aja udah Yes. kita perceive-nya itu as a negative energy. Kan? Betul. Cuman gue tuh ternyata marah terhadap keadaan yang gue dulu belum maafkan kalau ya gue kehilangan masa 20-an gue. Misalkan di umur-umur lo tuh gue harusnya bisa explore yang zaman-zaman gue tuh lo mungkin kayak gue hidup lagi pusing deh sama hidup gue, kayak gue pengen deh tinggal di Bali, saya kayak hal kayak gitu. Gue tuh nggak bisa karena I have family tuh yang harus gue support, terus kayak adik gue harus gue kuliahin. Ya sama lah gitu kan konsepnya. Jadi kayak maksud gue saat itu memang nggak ada kesempatannya aja sebenarnya, dan ya akhirnya sekarang perlahan memaafkan ya, maksudnya kayak ya udahlah, maksudnya kayak itu kan ya mungkin itu gue selalu mikir ya mungkin itu bagian hidup gue kali gitu, yang akhirnya harus gue ceritakan ke orang yang kali aja lagi ngalamin hal yang Bisa sama. jadi pelajaran. Dan It taught you so many things juga kan. Kayak nanti malah kalau gue merasa dengan kayak kita kalau masa mudanya sibuk banget, kita bakal jadi gong banget deh di masa tua Hopefully, yes. gitu. Hopefully. Amin, ya. amin. Nah, kita balik lagi dengan pas lo waktu patah hati di pemicu awal lo memulai semua ini ya. Oh my God. Gimana prosesnya lo ngeliat semua ini tuh sebagai kayak semacam golden ticket buat lo bisa masuk ke industri yang lo mau jalanin sebagai content creator? Jadi awalnya tuh gue kan di pekerjaan gue terakhir tuh gue bekerja sama dengan satu dating apps inilah. Iya. Dan I'm sure kayak semua orang di sini juga Kitab pakai merah atau sebenarnya. kitab kuning? Merah. Merah, oke. Kebetulan. Jadi kan gue dulu tuh dari pengguna menjadi orang Bekerja yang sama. kerjasama yang bikin campaign malahan Ngerti, gitu ngerti, kan dulu tuh. Jadi pas di Bandung tuh gue kerjasama terakhir sama si aplikasi ini gitu kan, dating apps ini. Yang dimana dulu tuh gue sebagai content strategist yang bikin, yang ngatur The whole thing. ya the whole social media activity-nya, sama nyisip-nyisip jadi KOL strategist gitu atau KOL officer gitu. Fun fact kayak gue penting aja anjir. Kayak gue kenal sama Sarah Tobing, sama Sania, sama Aul. All amazing people by the way. Itu tuh mereka dulunya gue hire. Oh iya. Jadi kayak gue nge-hire Sarah dulu gitu kan untuk ngomongin si dating apps Berarti ini. udah kenal sebelum jadi content creator? Iya, jadi udah gitu tuh kayak dari situ tuh kayak, nah dulu tuh gue sering banget bikinin contoh video buat mereka gitu. Karena gue tuh kayak misalnya gue ngeliat lo nih dulu, kayak misalnya, gue kebayang lagi kalau misalkan tap in nih brand pas lo bagian ngomong ini. Jadi kayak gue tuh kebiasaan bikin contoh video, bahkan skripnya dan lain-lain. Nah, jadi kan ada modal buat ngonten tuh sebenarnya kan. Terus akhirnya pas udah putus tuh yang kayak 3 bulan kayak kalau nggak nangis, kok jerit-jeritan dulu ya ini ya 3 gitu. bulan masih ada pay letter tadi. Iya, kan? udah beda, ini beda cerita. Oh, udah beda Yang lagi. itu udah lunas. Udah lunas. Itu Ini pay letter baru. Ini tuh udah agak mampu, udah agak Oke, mampu. oke, Jadi oke, nggak pernah oke. ngutang. Udah nggak pernah Alhamdulillah ya, ngutang. Beb. Alhamdulillah pas awal-awal tuh gitu kan. Ya makanya kerjanya 9 biji itu ya. Jadi kayak heboh. Jadi kayak waktu itu tuh kok gue kayak mewek mulu, terus kayak nggak enak aja setiap bangun ngerasain hal yang sama. And then kayak gue harus ngonten deh. Nggak tau kenapa ngomongnya, kayak gue harus ngonten deh. Waktu itu gue TikTok tuh kan cuma jadi buat tonton konten-konten lo aja. doang gitu kan, zaman 2020 kan, dengan penampilan lo yang nggak kayak sekarang Iya, gitu, kayak yang masih pegang sapu lidi, I mau di know. kaca, terus orang-orang pada mikir itu di kosan gue nggak kosan, that's my house. iya. Gue di kamar gue. Kayak who is she? Kayak bener-bener iconic Who's gitu kan, this? iya Who's this kan? bitch? I Teriak-teriak know. mulu keluar dari lemari. Ya, terus kayak gitu. Dulu kan cuman buat riset doang kan, bikin konten. Terus akhirnya kayak, jadi deh gue post deh. Jadi gue tuh kayak, gue bikin challenge ke diri gue sendiri, yuk curhat, tapi lo balut dengan konten yang lo mau bikin selama 30 hari nonstop. Jangan mikirin siapa yang bakal nonton.
bikin konten aja gitu kan. Akhirnya gue bikin tuh di hari kelima, hari keenam tuh beberapa konten gue udah ada yang mulai naik dan orang kayak, oh orang ada yang merasa relate dan lain-lain. Ini sebelum zodiak berarti ya. Terus akhirnya kayak setelah 1 bulan tuh kayak, oh akhirnya ini kayaknya bisa jadi pekerjaan sampingan gue deh. Terus di situ ternyata ketika gue menyelami lebih dalam, if we are talking about the golden ticket sebenarnya, gue tuh sebenarnya ngonten tuh dari 2009, dari zaman Blogspot. Tapi nggak pernah ada yang works aja. Kayak oh my god, feel old. Terus akhirnya gue ngerasa TikTok specifically tuh kayak the second chance buat orang-orang yang udah putus asa konten gitu. Kayak lu pernah nyangka nggak sih kayak lu tiba-tiba yang nonton misalnya kayak 3 juta lihat lo marah-marah, right? Terus kayak, dan gue tuh jadi paham gitu kenapa orang-orang banyak yang star syndrome. Iya. Karena it's so fast, cepet banget yang kayak lu konten gitu doang sejuta tiba-tiba ada yang nyapa lu terus kayak lu dapat brand deals dan lain-lain, paham banget gitu. Jadi pas liat golden ticket itu kayak wow, semua orang tuh berhak loh dapetin si golden ticket ini gitu kan. Dan viral tuh sebenarnya bisa banget lagi gampang sekarang. banget. Cuman yang susah itu adalah sebenarnya maintaining-nya gitu. Maintaining lo dengan konten lo sendiri, maintaining lo dengan brand, attitude lo dengan kreator-kreator, you know, kayak gitu kan hal-hal yang pada akhirnya baru juga buat gue dan sangat-sangat gue pun beradaptasi banget sih akan hal itu gitu. Makanya dengan kayak gue ketemu lo dari awal, gue kayak bisa nge-sense Guf nih orang yang beneran baik banget. Oh, thank you. You don't have that, kalau orang bilang star syndrome, lo tuh nggak ada kayak gitunya sama sekali. Karena orang-orang yang kayak Guf mungkin, terus kayak gue juga punya kenalan Ehan, atau mungkin gue sendiri juga, sebelum dunia TikTok apa segala macam yang kita bisa viral dengan sangat instan, kita tuh udah terjun dikit lah di industri kreatif dalam format lain gitu loh. Emang bukan TikTok, tapi kayak kita tuh udah pernah berjuang. Jadi kalau misalnya lo sekarang tiba-tiba dapat views tuh, ya kita kaget tapi nggak kaget, ngerti nggak sih? Iya. Kayak kaget tapi ya kita itu expected. Ini waktunya kali mungkin kayak gitu ya. Dan makanya mungkin yang paling penting itu adalah kita mungkin grow up-nya pas kita tumbuh tuh kita susah kali ya. Jadi kayak nggak ada. Kita lebih bisa menghargai orang. Apa yang perlu disombongin juga gitu, kayak ya dibanggakan ada. Cuman kayak disombongin kayaknya nggak usah ya, nggak ada deh. Gue juga selalu merasa kayak sampai kapanpun gue selalu remind gue kayak Mil, lo tuh masih di lantai 1 gitu. Jadi kayak lo jangan pernah ngerasa lo tuh udah naik di lantai berapa gitu. Lantai 1 lo akan sampai kapanpun lo sebesar apapun lo tuh pasti bakal ketemu orang yang lebih gede lagi gitu-gitu kan. Apalagi gue kan alhamdulillah suka dapat kesempatan buat wawancara orang-orang kayak film dan lain-lain kan. Mereka tuh jauh dari kata sombong lagi yang gue interview. Jadi kayak siapa gue harus sombong, siapa gue yang harus menyombongkan dengan segalanya gitu. Kayak I mean like this industry humbles me so much sih ketika ketemu orang-orang besar gitu. Dan lo ketemu orang-orang besar yang sebenarnya di industri itu udah lama banget tapi mereka very humble kan. Very very humble, sangat yang kayak kok gue ngobrol sama dia aneh gitu loh gitu. Ada nggak gue jadi kayak satu bintang tamu yang menurut lo tuh kayak bikin lo paling wow, lo tuh wow, aktor atau siapa gitu? Sejauh ini kalau jawaban amannya semua, tapi yang sangat berkesan adalah ketika I got a chance buat interview Mbak Dian Sastro. Menurut gue kayak aneh gitu loh dia nonton konten gue, terus kayak akhirnya dia bersedia buat di konten gue kayak dia tuh yang ronsen bukan sih? Iya kan, she's a Pisces. Terus kayak gue inget banget, jadi ada satu gimmick gue yang ngeluarin pelampung cuman buat ngomong kayak lo tuh suka tenggelam di pikiran lo sendiri. Dan gue gue nggak nyangka kalau dia bahkan pakai rompi itu yang kayak hah, maksud gue kayak lu tuh cantik maksud gitu-gitu. Jangan kayak gitu, gue takut nanti ada rate tambahan gak sih kalau udah segede lu nih. Kayak akhirnya kayak oh wow, maksudnya kayak dengan format yang gue punya ternyata banyak bintang tamu yang mau letting themselves kayak immerse ke konsep gue gitu. Jadi kayak itu sih yang kayak, karena mungkin gue tahu AADC dari 2002, gue nonton beliau dari misalnya dari kayak jadi poster kan dulu ada tuh dari poster apa fantasi kalau nggak salah dulu tuh ada kan tabloid fantasi. Ini Gen Z semua ya di sini. Enggak, yang ini enggak. Harusnya mereka pada tahu nih, lu jangan pada pro-pro muda ya. Kayak dulu tuh ada Nicholas Saputra dan juga itu gitu misalnya, terus kayak tiba-tiba beberapa puluh tahun kemudian kayak gue interview sama dia ya, gue amazed aja dengan kehambalan mereka sebenarnya. Iya jujur, gitu gue juga, ini mungkin cerita dikit, gue juga punya pengalaman yang sama. Gue waktu itu kemarin main
series sama Series, Marshanda iya, kan. iya. Itu gue kayak, wah, gue sekarang kalau misalnya ketemu misalnya creator gitu di acara apa, terus kelakuannya tengil, sombong, gue tuh kayak wih, monyet. Gue ketemu orang yang lebih gede dari lo, ini kelakuannya nggak ada yang kayak monyet, kayak anak anjing kayak lo gini. Gue ketemu yang profesional, ya Allah baiknya minta ampun. Kayak mereka tuh masih ngerasa bukan siapa-siapa. Gue malah yang ngomong sama dia jadi kayak segen sendiri, very humble. Padahal ya Allah, Marshanda orang terbaik, one of the best actress yang gue pernah kerja sama. Dia kayak disuruh nangis 10 menit. Ulah oke, retake, nangis lagi. Cut, retake, nangis lagi. Keren banget, dan dia tuh ngajarin gue secara perlahan, ngobrolnya tuh santai. Bisa, gue tuh kan sebelum ketemu sama orang juga tipikal yang suka nyari tahu dulu, research gitu kan. Kayak kalau lu mau interview orang pasti kan lu research gitu-gitu kan. Nah, gue mau kerja sama orang, gue juga suka research gitu kadang. Jadi gue tahu lo nih pengetahuannya tentang apa, gue bisa ngobrol hal apa sama lo. Nah, gue ngomong sama Marshanda, itu tuh hal-hal yang sebenarnya dia udah tahu, tapi pas ngobrol sama gue dia pura-pura nggak tahu. Ngerti nggak? Dia pura-pura nggak tahu biar mengosongkan dirinya untuk mungkin kayak, oh, gue bisa dapat perspektif baru tentang hal yang gue tahu dari sisi Emil, dari orang lain. Jadi gue pura-pura nggak tahu deh, kayak gitu loh kasarnya. Dan itu amaze me so much. That Lala ya? Iya. That Lala from Bidadari itu ya? Bidadari, emang dia beneran bidadari sih. She's amazing. I love her. Dan bener sih kayak beberapa event apalagi di dunia showbiz ini ya gitu kayak ada gue inget banget pertama kali waktu itu dapat kesempatan ngonten di FFI gitu. FFI kan is a huge deal kan sebenarnya kan. Terus gue sama Aulion waktu itu inget banget. Terus kayak kita jalan red carpet, menurut gue kayak apa sih? Gue ngeliat belakang juga nggak apa-apa gitu loh, maksud gue beneran karena kayak gue tuh meskipun kayak suka ngomongin cuman kayak kalau misalnya disuruh tampil suka agak malu sebenarnya. Terus gue sama Aulion kan lebih senior dari kita ya. Iya parah cok. Terus kayak dia nanya ke gue lo ngerasa aneh nggak sih di sini? Ian, gue ngerasa sampah sih. Gue kayak bukan aktor, gue bukan siapa. Ngapain lo red carpet? Red carpet tuh kayak tiba-tiba Reza Rahadian sama Mas Garin Nugroho tuh kayak yang selamat datang. Maksudnya kayak gue nggak pantas gue nggak pantas ada di sini. Terus kayak masuk ballroom kayak makan bareng satu meja sama orang-orang besar. Itu awalnya kayak gue pengen bawa content creator atau influencer yang ngerasa sombong banget. Gue ajak jalan di situ. Jambak. Kayak lo lihat tuh mereka. Lu ngerasa lu sampah di sini. Lu ngerasa lu mereka ya? Iya kayak setan. Bukan karena atmosfernya beda banget gitu. Jadi kayak di situ kayak gue belajar kayak iya this kind of showbiz tuh bukan, malahan justru jadi kayak event-event kayak gitu yang bikin gue jadi it humbles me. It humbles me kayak nggak ada reason karena mereka kan mungkin bikin karya sepanjang masa, bikin film gitu. Yang ibaratnya director kalaupun meninggal tuh lo masih bisa ditonton sepanjang masa gitu. Timeless. Yes. Nah, kita yang bikin konten 30 detik seminggu juga orang pada lupa. Habis itu juga sehari muncul 20 orang baru. Iya, makanya itu dia. Jadi kayak ya, gue bersyukur sih ada di di tempat ini sekarang dengan knowledge dan wisdom yang gue punya sekarang juga gitu. Gitu sih. Keren banget. Tepuk tangan buat gue. Keren banget. Dan senang akhirnya ngomong sama host, oh my god. gue juga nggak nyangka gitu loh nyebut diri gue sebagai sekarang tuh host. You're in your Ellen DeGeneres era kan? My Gucci era gitu kan. Cewek-cewek bondol gitu kan. Gitu kayak tinggal di chat-chat aja gitu kan. Tapi nanti lama-lama Ellen. Nanti lama-lama stop. Coy, amit-amit jangan ini masih panjang. Jangan dong, ini harus sampai 20 tahun. Iya, akan 20 season pasti. Nah, kita kan udah ngobrol agak berat ya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke segmen Darder. Oke, jadi sekarang gue bakal main Darder Door. Ini basically kayak truth or dare aja gitu. Tapi nanti dare-nya bakal dibacain sama Slaymin yang ada di belakang ya. Alright. Nah, kalau kita mau jawab truth, kita bilang di sini ya kan? Ya Allah, kenapa sih gue selalu salah sama program gue sendiri? Yaudah dibacain aja. Konsepnya baru ini, konsepnya baru ya? Ini baru ya, aku tuh selalu baca brief kok. Maaf ya, maaf Flamin, I'm sorry. Oke, dalam segmen Darder ini kalian akan bermain secara bergantian ya ngambilnya. Di situ ada truth dan dare. Dalam kertas itu kalian harus pilih satu kertas yang harus kalian lakukan antara dare atau truth. Oke, goof ya. Goofy. Aku suka deh episode ini, I love it. Very spicy. Spill nama mantan yang nyesel lo pacarin dan kasih alasan. Oke. Atau pakai helm sampai closing podcast. Emang kita ada helm ya? Holy fuck, wah. Gue juga shock anjir.
Aku sih pakai helm ya. Yakin? Of course. Oke. Karena kayak gue kangen motoran aja Oh, sebenarnya. iya. Ini juga untuk mengingat masa-masa susah ya, Beb? Iya, betul. Oh my god. Why the hell is Ini juga nggak ada ini kok, nggak ada kacanya jadi aman, it's Beb. not sleigh gitu ya kayak. Tapi ini helm gue waktu Well, it's for ini nggak pernah dicuci ya? agak bewong ya, Say. Agak bewong gitu ya. Iya. Ya lihat-lihat aja, Beb, takutnya ada ketombe-ketombe dikit. Tapi dulu tuh helm gue gini tau. Iya Dulu tuh helm sama. Gue gini. Gue iya juga nggak warna sih? biru tapi. Yes, Jadi emang gue harus hitam, matching. terus kayak udah jatuh berapa kali. Dan gue tuh fun fact, again, kayak kenapa sih gue ngerasa gue tuh important jadi fun fact. Enggak, you are. Terus kayak gue tuh suka banget kalau helm gue hujanin. Kan bau kan? Tapi kalau gue tuh kayak, gue gak demen banget. gue suka banget karena dingin gitu loh. Beneran deh. Kayak spa ya, Say. kayak ngerti gak sih kayak gue gak suka kehujanan tapi kalau kepala gue dingin tuh gue suka gitu. Agak-agak jentik nyamuk gitu gak apa-apa kan? Ngerti. Makanya gue sempet botak lama tuh gara-gara itu sumpah. Numbuh partikel-partikel. Iya, partikel. Ada ekosistem Jamur, baru ya. jamur, bener. Jadi kayak Real ekosistem baru di it's kepala. fun but it's not actually. It's gitu. not, honey. Well, But thank you Slay and Say gitu Yeah. for making me uglier. Oke. takut ya. Ini agak-agak ini sih, agak-agak sama, kurang lebih sama. Cuman kayak tadi kan ngomongin content creator. Ini apa nih? Sebutkan satu brand yang pernah kalian endorse tapi produknya ternyata nggak sesuai ekspektasi atau call sahabat lo pinjem duit 20 juta alasannya untuk oplas. Oh my god. Yeah boy. Brand, sebenarnya gue tuh I'm not scared to tell the truth. Iya. Tapi Karena lo lumayan review jujur kan? iya, karena apapun yang gue review tuh emang gue nggak sesuai Jujur, kan? ekspektasi kan. Maksudnya ini berarti brandnya jadi lanjut nggak kerja sama gitu. Tapi ini belum gue upload, jadi emang gue nyobain dan kurang cocok di gue. Oke. Video call aja deh, Video video call, call video temen call ya. aja. Jemo kali ya? Jemo Coba. Ini menurut gue kayak hari gue tiba-tiba jadi aneh gara-gara pakai helm ya. Tahan ya, Say. Apa mau dibasahin? Nggak usah. Gue curiga dia belum bangun tau. Halo. Mo, Nih, gue lagi cabut, jadi gue pengen agak ngobrol dikit, serius. apa? Lo lagi di mana? Kosan. Lo nggak kemana-mana, tumben? Belum baru bangun, kenapa? Ya Allah, jam 3 banget, Say, baru banget. Tapi ini gue pengen ngomong serius, ini agak-agak serius dikit, maaf banget. Gue kan kayak dari kemarin lagi ngeliat-liat TikTok gitu kan, terus kayak gara-gara ngeliat banyak TikToker yang OP gitu, gue kayak pengen OP hidung. Nah, tapi gue disuruh DP 20 juta, gue boleh minjem nggak? Apa? Gue disuruh DP 20 juta, gue boleh minjem lu nggak? Gue jual mobil dulu. Apa? Udah beli paket Gue belum jual sih? mobil dulu kali ya. Ya, kalau lu bisa. Ya gimana? Boleh. Lu ada nggak 20 juta? Gampang. Hajir. Rezeki mah gampang, bro. Ya jual mobil dulu kalau lu emang sayang sama gue. Lu nggak apa-apa beneran sampai jual mobil. Soalnya gue pengen banget hidung gue tuh kayak lancip. Yang kecil banget sampai bener-bener kayak Voldemort. Idi, Cocok nggak menurut lo? Idi, Pengen jadi kayak cewek-cewek Arab. lu baru di Kumalasari. Yaudah, tapi boleh nggak minjem 20 juta? Santai, bro. Prank! Ini kita lagi slay and say. Angkat dong dikit, cantik. Angkat bentar. Sama Goof tuh. Menurut gue, menurut Baru gua ngerti bangun nggak nggak sih? mau. Oh, baru bangun cantik banget. Lihat mood gue mau. Tuh. Tiba-tiba pakai helm. Yes. Oh, Jemo guys. Ya udah Mo. Jemo. Thank you ya Mo. Bercanda Mo, jangan transfer 20 juta, jangan jual mobil. Kasihan. Iya. Oh, Baik, mobil harga Mo. 20 juta dia. Iya, duh. Menurut gue, Ya kayaknya emang iya sih. Tamiya kan ya. Emang iya harus 20 juta kan udah hancur pada tuh mobil. Iya sih. Parah Bumpernya kita. udah hilang. Lo ya sekarang ya? Yes. Oh my god. Jemo. Sekarang waktunya kakak Goofy lagi ya. What is that? Oh my god. Hot. Ini hot pertanyaannya. Spill kapan terakhir lo kissing dan di mana? Atau spill dan bacain chat WA terakhir dari kontak paling atas. Anjing gue lama banget ngeciuman. Pantes hidup gue kayak I know that's sad, but I make a good content. Iya. Ciuman.
nggak udah gue kan jarang party juga. Gue mencium diri gue juga jarang. Nggak yang di kaca yang kayak you are beautiful. Nggak gitu Itu too much ya. Itu bohong. Gue bacain chat aja kali ya, karena beneran gue lama banget nggak ciuman. Oh my god. Emang boleh ya ciuman sebelum nikah? Komen di bawahnya mau cium. Ini chat terakhir kontak terakhir ya. Selain Slaymin ya tadi pas minta lo jemput di bawah. Oh sure. Nih, jadi gue tuh lagi lagi war tiket konser gitu. Oh, Lady Gaga. Lagi sama anak-anak. Ini yang terakhir katanya, kata Kak Bagus juga di sini nenek jadi aman view mah. Gue nggak ngerti maksud Nenek Emil jadi yang ngetik Emil soalnya. Oh, Jadi Emil kayak Maura. kita mau ganti ini. Kata nenek itu bondol Nenek kan? itu bondol. Ya bondol dipanggil nenek. Nenek terus kayak Oh, maksudnya dari lagi milih seating kali. Lagi Terus milih habis seating. itu view-nya dari sini aman, betul. Nek, Chat gitu. terakhir lagi apa ya? Banyak ya, bagus Banyak, deh. Sampai kan? disuruh juga udah mau spill. Iya. Oh ini dari grup kerjaan gue. Mau nanya si brand ini, referensi videonya tuh kayak video ini ya gitu. Oh, gitu. Gak menarik, makanya hidup gue gak menarik. Ciuman udah lama, terus Cetan sama chat kedua, nenek-nenek, kayak bondol. nenek sama kerjaan. Jadi gak terlalu spicy sebenarnya. Yang spicy tuh lo justru sebenarnya. Iya. Lumayan sih. Iya kan? Cukup berarti ya? Cukup ya. Oh nice. Meskipun gak spicy tapi you look better than me now. It's okay. Kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya. I know. Ini masih dipakai ya? Soalnya kayak nggak ada apa-apa gitu kan? Iya, nggak usah, anggap aja. Ini tuh guys, ini tuh headphone maksudnya. Yes, ini tuh headpiece. Headphone. Yes. Headpiece ini beneran Hari desain- Halim Hari gitu ini ya. Halim. Bener. Gong, show fashion gitu ya. Oke. Lanjut ngobrol dikit ya, Kak. Carry on. Nah, dari semua zodiak yang lo nih pernah roasting lah gitu, Yes. kayak ada nggak yang sampai baper atau protes kalau langsung kayak literally DM, apa sih maksud lo gitu-gitu? Untung enggak ya, karena mungkin yang nonton konten gue tuh tahu juga ini tuh hiburan gitu. Smart Tapi people. ada aja sih, misalkan yang kayak tiba-tiba banget ya, gue lagi diem kayak hidup gue lagi baik-baik aja, tiba-tiba ada yang nge-DM gue pakai akun second of course, terus ngomong Udah begitu doang. Hah? Apa Itu nih? Lo nawarin? I have one. Iya. Yes. Do you wanna see? Nggak mungkin gitu Iya. kan, karena gue juga nggak bisa ngeliat yang lo. Terus kayak tanpa konteks ngomong Kayak cuma kayak lewat aja. soalnya kayak dropping the bomb aja gitu udah. kayak mungkin gitu ya. Iya, konot baca. Bukan, tapi kayak kebetulan lagi lewat terus ada Iya, udah iya, gitu iya. doang. Kalau gue juga agak aneh sih, kalau gue tuh ada yang ngechat gue cuma CK. Ngerti nggak? Jadi kalau Gitu ya? iya. Gitu. Jadi mungkin abis nonton video gue kesel, dia kayak bener-bener cuma Cewek-cewek yang Gitu. godain gitu ya. Iya, jadi cewek-cewek kayak SMA gitu ya. Iya, jadi bener-bener not even reply story, ngerti nggak? Lo Beneran DM, nge-click gitu kan? lo harus klik dulu send message gitu. Ya itu ada sih beberapa yang unik sih. Tapi kayak biasanya juga beberapa suka ada yang ini gue tuh selama gue konten gue zodiak gak ada yang nanyain apa kabar ke gue. Semua tuh yang kayak Kak Cancer sama Scorpio cocok nggak? Semua DM gue tuh isinya kayak gitu. Sampai ada yang bener-bener curhat waktu itu. Yang gue langsung balas karena kayak agak kasihan juga gitu. Terus dia ini ceritanya agak lucu sih. Nggak sedih sebenarnya, cuman kayak di kepala gue kok lucu ya, gue juga nggak tahu. Jadi dia tuh mau nikah sama calon suaminya. Nanya lah. Nanya. Terus awalnya nggak ngomongin zodiak, tapi dia cerita aku tuh tahu nih kalau misalkan calon suami aku tuh kayaknya bisexual. Oke. Which is kayak ya udah gue kayak ngebalas aja kan chatnya gitu, kayak coba lo konfirmasi kalau udah sama-sama tahu kenapa nggak diobrolin. Terus terakhirnya dia bilang gini, apa mungkin ya kayak ini gara-gara dia Taurus? Jangan goblok deh. There has nothing to do with zodiac. Nggak gitu ada, loh, iya, maksud gua. ngerti. Terus maksudnya kayak iya enggak dong, gua bilang gitu. Apakah kan. semua Taurus di dunia ini juga enggak kayak dong, gitu? baik. Enggak ya? Kebanyakan Taurus baik tapi bilingual. kan, Iya, kebanyakan atau kan. by fever mungkin. Iya, by ya. fever. Jadi maksud gue kayak there has nothing to do with sexuality Iya, gitu. iya. Jadi kayak maksud gue ada aja sih kasus-kasus yang kayak gitu yang kayak gue nggak tahu dia bener atau enggak. Dia tapi kayaknya ini bener sih karena kalau nggak salah sempat nge-spill chatnya gitu. Terus gue malahan bilang kayak thank you for sharing this with me karena kayak So brave of you. iya, maksudnya gue kayak merasa honored juga dengar cerita lo. Hal kayak gitu sih sebenarnya yang agak-agak
ya unik sebenarnya Iya. sih gitu. Itu juga jadi gue bikin kesel sih. Kadang banyak orang yang pakai zodiak mereka jadi excuse for them to have bad behavior. Kayak, sorry banget ya gue telatan soalnya gue nggak bisa ngatur time management gue. Gue kan Taurus atau gue kan atau apa Aries gitu Iya. kan. Terus ada yang suka, gue tuh inget banget waktu itu ada gue lagi makan nasi uduk gitu ya waktu itu. Terus kayak di sebelah gue tuh kayak gue tuh kurang darah tahu apa gara-gara gue Taurus ya. Goblok. Nggak semua Taurus tuh udah rendah Menurut monyet. gue, tapi anehnya ketika gue angkat itu di konten gue tiba-tiba kayak, Kak iya lagi aku Taurus kurang darah. Kata gue kayak, udah Gak usah gila-gila cocok logi. langsung gue ngeliat kayak, saat ini Dokter Farhan bekerja sama dengan astrologer profesional untuk membuat kedokteran versus zodiak. Iya. Itu agak-agak, menurut gue agak-agak, aku ngantuk deh, kayaknya aku kurang darah deh, apa aku gara-gara Taurus gitu loh kayak. Iya, bacot lah. Kayak gitu aneh sih. Nah ini kan lo kayak sering banget nih cocok logi zodiak orang lain gitu. Tapi kalau misalnya harus jujur, lo harus jujur banget. Kayak menurut lo apa sifat salah satu zodiak yang paling bikin lo kesel? Gue tuh sadar kalau misalnya di relationship gue nggak nyambung sama dia bukan karena misalkan orang itu Aries, gue Scorpio, tapi lebih kayak ke komunikasi gue kurang. Cuman anehnya di setiap gue punya teman beberapa Sagittarius dan tiap traveling sama mereka capek banget itu loh Mil. Ngerti Karena kalau gue kan yang kayak traveling misalkan kayak yaudah misalkan kayak seharian makan siang ntar pulang terus ke hotel lagi. Kalau sama mereka tuh nggak kayak ini ada tiga teman Sagittarius gue keluar jam 8 malam ke hotel lagi jam 10 malam. Explore lagi tuh capek gitu kayak. Abis itu keluar lagi. Iya. 3 teman Sagittarius gue at least itu. Jadi kayak yang gue bikin kesel kayak gue kan pengen santai ya liburan ya kenapa jadi kayak harus ada rundown gitu lah maksud gue. Iya, terlalu tersusun banget. Bener-bener gitu-gitu. kayak talk show gitu yang kayak tempat ada lain. segmennya ya, Say. Iya kayak capek banget. Manajer gue Sagittarius dan gue bisa setuju sama itu sih. Kayak dia tuh nggak ada capeknya. Yes. Dan kalau waktunya dia lagi rest, dia rest. Tapi nanti giliran gue nggak bisa rest. Gue harus ikutin dia karena dia siangnya mau kesini, sorenya mau ke ini, malamnya tetap mau ini. Gitu. Lagian kan Aries, Sagittarius sama Leo tuh kalau misalkan mereka lagi sedih bukan istirahat, tapi malahan nge-gym. Ya. True. Nah ini kalau ya itu seru banget ya zodiak ini ya. Walaupun kayak menurut gue tadi gue bilang gue tidak percaya, tapi menurut gue setiap zodiak tuh ada satu lainnya yang mereka setiap zodiak tuh punya hal yang sama. Karena itu based on my experience ketemu orang-orang kayak gitu pasti. Kayak ada aja gitu. Iya kayak misalnya lo Scorpio, gue punya banyak teman Scorpio gitu-gitu. Jadi kayak lo dan teman-teman gue ini punya satu garis sifat yang sama gitu. Apa? Gue nggak pernah tahu tentang Scorpio kadang. Karena fun fact gue belum pernah. Again fun fact, what the fuck ini fun fact? Di konten. Itu fun fact. Di konten wow, gue. fakta. Di konten gue yang wawancara udah semua zodiak kecuali Scorpio doang belum ada. Really? Belum ada sama sekali gitu kayak entah kenapa kan kalau misalnya interview sama gue kan yang promo kan biasanya. Di circle kita siapa ya Scorpio? Apa? Di circle kita kayak nggak ada ya? Aul? Aul Libra. Oh iya. Aul Libra. Scorpio gue doang deh kayaknya. Seinget gue. Iya sih. Not many. Tapi kalau gue di luar teman-teman yang kita itu ada Scorpio dan menurut gue satu sifat yang sama tuh you guys have this mystery. Ya. Kayak ada pagernya gitu loh. Kayak kalau mau ngobrol sama lo tuh bakal ada feeling ngerasa ada satu tembok yang ngalangin yang harus dihancurin dulu ya. Yang harus digebuk-gebukin dulu sampai akhirnya lo bisa ngobrol lebih dalam. Iya nggak ya? Maybe ya. Kayak lo nggak seterbuka itu. Iya, nggak bisa langsung terbuka orangnya. Gitu sih kalau Scorpio yang gue lihat ya. Take time banget. Ya. Emang Cancer nggak gitu? Agak sih. Anyways, kalau misalnya lo harus bikin konten tanpa boleh bahas zodiak sama sekali. Topik apa yang bakal lo pilih kira-kira? Oke, kayak gue kita awal hidupnya zodiak doang, enggak juga nih maksudnya apa yang bikin pertanyaan? Jadi gue tuh justru ada project yang lagi pengen gue kerjain. Gue tuh kan pengen nge-expand konten gue kan, nggak cuman zodiak doang. Satu, gue tuh pengen banget nge-arsipin karena perjalanan quarter life crisis gue menarik, jadi gue pengen selalu ada conversation antara diri gue umur 25 dan diri gue umur 30 gitu. Ya. Jadi kayak udah beberapa kali dicoba dan ya itu kan nice buat orang tiba-tiba curhat dan lain-lain. Terus gue tuh kan punya kayak mini talk show kali ya gitu ya, mini talk show yang lagi jalan sekarang Dr. Goof, tapi ada yang pengen gue bikin lagi, namanya adalah Speechless. Jadi Speechless itu tulisannya SPITCHLESS. Like spit. Pitching actually kayak okay. pitching, speechless gitu. Jadi Speechless itu adalah sebuah agensi yang sebenarnya nanti itu
gua sebagai pemilik agensi tersebut akan mempresentasikan ke seseorang atau PPT ya, ada beberapa orang gitu. Nah, ditemani sama partner gua. Bintang tamu. Yes, partner gua ini adalah bintang tamunya. Tapi mereka itu atau bintang tamu ini nggak akan tahu isi dari deck itu apaan atau yang akan presentasiin apaan. Jadi itu akan memicu mereka dalam berimprovisasi. Gitu. Kita akan melihat seberapa pintar dan lucu mereka gitu. Nanti Anda juga datang kan? Oh iya katanya, dong, ya kan? episode pertama ya? Episode pertama nanti. Keren banget ya, Speechless. smart banget bisa mikirin konsep sampai kayak gitu. Itulah gunanya trauma dan depresi berpanjangan ya. Tapi kayak menurut gue dengan your idea yang mungkin lo ngerasa kayak dulu kayaknya mimpi-mimpi gue ini susah banget realisasikan walaupun sebenarnya ide gue tuh banyak banget ya kan. Tapi sekarang lo tuh wadahnya ada. Nah, dengan sekarang mimpi lo tuh udah menjadi kenyataan kayak kalau bisa lo ngomong sama Guf yang dulu kerjanya ini masih kayak serabutan sana sini, masih kerja di salon metal apa segala macam. What do you want to say to him? Wow, it's heavy ya, it's heavy. Mau tisu? Enggak. Cuman ya juga, gue nggak pernah mikir, I didn't see that coming. Cuman kalau misalkan yang ini ya, yang dulu kan gue tuh orangnya kayak mikirin gue jadi apa, akan gimana. Mungkin gue akan bilang kayak, udah lo kerja aja, ntar juga nemu sendiri gitu. Jalanin aja karena gue inget banget waktu itu sempat ngobrol sama mentor gue, beliau tuh penulis puisi gitu, namanya Teresia Rumte dari Ambon, tapi beliau sempat tinggal di Bandung lama gitu kan. Waktu itu gue sempat curhatin masalah ini gitu kan, tentang ketidaktahuan gue tentang apa yang mau gue lakukan in the next future gitu pas gue umur 24-25. Terus dia bilang, ya udah Guf, satu-satunya jalan memang seklise dijalanin aja gitu. Dan udah peluk aja ketiadaan itu kata dia. Terus kayak iya lagi. Karena kalau nggak dijalanin mau ngapain? Lu Iya. mau mandek juga nanti lu stres lagi. Betul. Nggak cocok ya sedih tapi pakai ini. Agak-agak. Iya sih, gue juga ngeliat lu tadi sebenarnya meaningful banget, tapi gue tuh nggak bisa fokus ke topiknya, jadinya kayak ini orang ngomongnya berbobot banget tapi palanya ada helm lagi. Itulah konsep mixed feeling. Iya, Konten-konten gue ngerti. tuh mixed feeling. Nah inilah bentuk Inilah mixed hook feeling. ya. Inilah hook gitu ya. Keren Gitu. banget. Tepuk tangan buat Guf semuanya. Thank you guys. Nah ini selanjutnya bukan dari gue lagi, tapi ini dari netizen kakak ya. Oh. Kita akan masuk ke WC namanya. WC, what is WC? Wadah komen. Oh, oke, WC ya, wadah komen. Nah, jadi gue. So the comments, kayak you treat the comment as like shit? Ya. Oke. Well, comments are shit sometimes. It can be Okay. shitty, right? Jadi ya, gitu. Ini hasil aku dari semalam. Maaf ya kalau agak banyak. It's okay. Gue Sorry kangen ya, tau Kak. wanginya pengen makan ini. So ya, lapar ya. Kita baca ya, ini ada beberapa pertanyaan nih dari neti-neti. Oke. Pertama dari @valencia_lt. Oke. Ada kepikiran nggak untuk berhenti mempercayai zodiak? Kalau ada, kenapa? Dan kalau enggak juga kenapa? That's a good question. Karena gue tuh tipikal yang kayak menyerap informasi selama itu menghibur, relate, dan juga nggak ganggu hidup gue. I will still consume that information anyway gitu, mau apapun itu bentuknya, mau itu zodiak, mau itu politik, mau itu art or whatever. Jadi to believing something, mungkin dulu sih pertanyaannya harusnya ditanyain ke Goofy yang dulu. Kalau misalkan kiranya zodiak ini udah kayak mengontrol, kayak konten zodiaknya udah nge-consume gue, ketimbang gue nge-consume mereka, gue mungkin akan berhenti gitu. Jadi selama ini kan gue bisa mengontrol hal tersebut gitu. Berarti selama itu nggak merusak lo banget kayak atau mengganggu lo secara personal ya lo Karena I do it for fun. Iya. Nggak ada Nice. harmfulnya gitu. Next quest selanjutnya dari Kenzie_Diva. Oke. Hi Diva. Yes, Diva. Pernah nggak kehilangan jati diri, nggak mikirin zodiak orang mulu, sampai capek nggak sih? Pernah, wait, what the fuck? Pernah Iya. kehilangan jati diri nggak sih mikirin zodiak orang mulu, sampai capek nggak sih? Sumpah capek nggak sih? Oke. Mungkin pertanyaannya kayak, ya pernah dicerita tadi sih kalau misalnya kayak gara-gara zodiak seseorang kita jadi lupa tuh suka ada. Ya waktu pas cerita gue yang ke Jogja itu yang pakai pay later itu gitu. Itu kan sebenarnya kayak konsepnya bukan kayak dia karena dia Aries, tapi kayak gue mempercayai si ramalan ini gitu. Jadi kayak ya kehilangan arahnya di situ. Cuman kalau kehilangan arah as a content creator, gue sama Sarah Tobing, tiap 3 bulan sekali tuh kita mempercayai kalau misalkan kita tuh butuh upgrade diri. Karena 3 bulan sekali tuh konten kita suka kayak bikin konten apa lagi ya, kayak gitu. Jadi kayak bukan kehilangan arah, cuman kayak butuh nutrisi baru aja gitu. Something new aja. Something gitu new, because kayak we live in a very fast pace banget gitu. Jadi kayak, dan kalau lo suka create,
ya akan selalu pengen nge-create sesuatu aja sih sebenarnya. Gitu Dan sih. sebenarnya tanpa 3 bulan pun everyday juga lo sebenarnya came up with like an idea Iya. gitu kan. Tapi itu kan harus di-maintain dalam waktu beberapa lama dulu sampai Yes. orang-orang beneran notice, terus habis itu lo baru ganti konsep kan. Yes, That's very betul. smart. Very smart. Next question. Ini selanjutnya ada dari Viranisa 25. Oke. Trauma temenan sama zodiak mana, Kak? Aduh, nggak pernah. Aku tuh ketimbang mikirin zodiaknya lebih ke fokus ke kelakuannya. Yang tukang ngutang gue cut off, Nah. yang nggak bayar maksudnya ngutang Iya, bayar iya. nggak. Terus kayak tukang ngomongin di belakang, ngedeketin orang, misalkan cuman buat kepentingan sesuatu, itu bukan di cut off lagi, dihapus itu mah udah bye. selesai gitu. Jadi kayak aku sih nggak pernah ada zodiak tertentu, itu perkara kelakuannya aja sebenarnya. Itu, Gitu. itu ya tipikal yang kayak tingkah laku jangan disama-samain sama zodiak ya. Yes, itu beda. itu emang beda. personality aja tabiat Betul. gitu kakak-kakak ya. Next question, ini ada dari Sari Misi 2. Lu pada kalau bikin username tuh biasa. Nah, nih. Bisa ramal negara ini ke depannya akan gimana nggak sih? Dia bukan dukun ya, Tay? Meskipun gue hitam-hitam tahu ya, kayak it's giving Hogwarts gue tahu, cuman kayak apalagi ngeramalin ini kayak takut gitu Karena ya. negara loh, Cok. Negara, maksud gue kayak Ibu Pertiwi loh yang ngomongin tuh ya. Nggak bisa suka aneh-aneh aja ngomong Ya, negara. hopefully lebih baik ya Iya. dengan pemimpin kita Tapi saat pemimpin ini. kita kan dua-duanya Libra. Oh, really? Iya, Gue baru tahu itu loh. katanya. But Yang sebelumnya Gemini kan? Cancer ternyata. What? Jokowi Sebelumnya Cancer? Cancer, iya Cancer. Oh my god. But we will Slang. never talk about it. Ya. Ups, yang kali ini enggak ya. Why? Are we gonna talk about it? What? Oke, nggak usah ya, jangan ya. Nah, ini selanjutnya dari _. Bisa nggak sekali-kali nggak bahas zodiak? Ini dia juga pengennya begitu, Say. Bisa. Bisa Lu aja banget. nggak pernah nonton. Iya, orang banyak kan kontennya Iya, selain zodiak. banyak. Banyak Iya. banget. Jangan ada gila-gilanya deh. Kamu sensitif banget belum makan ya? Kakak juga belum makan kan? Ya kan kalau lapar tuh gitu. Soalnya Iya, kalau iya. lapar suka kayak marah-marah bawaannya. Puasa kan, gitu. Kak, bawaannya Puasa. ya. Bawaan puasa, bener. Udah nih. Udah habis loh, dan udah selesai. Oh my God, the question. Thank you for all the Anyway, questions, thank you so much loh. for coming. No, Gua thank you for seneng having me. Menurut gue ini episode yang paling apa ya? Kita ngebahasnya tuh ringan zodiak, tapi kayak I don't know, dari zodiaknya banyak hal yang kita kulik jadi topik yang berbobot. Semoga berbobot, beneran berbobot. Kalau misalnya ada yang kurang, ya namanya aja duduk aja di toilet. Iya, gimana sih? Iya, susah ya duduknya aja kurang nyaman. Betul, Bintang mau tamu dimaklum gua paksa aja untuk nggak- kan. Iya. Mau dimaklum aja. Kita di SPBU loh ini Betul, sekarang. di SPBU. Terus kayak kalau di drama-drama dikit ya udah nggak apa-apa ya. Sebenarnya ya. Gulf, thank you so much for Well, thank you so much, coming. Mil, for doing this. Thank you so much guys, thank you juga udah pada nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk komen di bawah kalian pengen bintang tamu selanjutnya tuh siapa ya. Bye, see you next time. Bye. Yay! Thank you, Thank you babe. so much.